Selamat datang di seri 9 pembelajaran mendalam. Kali ini kita akan diskusi mengenai pembelajaran bermakna melalui PPM. Pembelajaran bermakna diartikan sebagai pembelajaran yang membantu peserta didik mampu menerapkan pengetahuannya dalam konteks kehidupan nyata atau sehari-hari. Penerapan tersebut dilakukan melalui PPM, pembelajaran pemecahan masalah, PJBL, Project Based Learning, atau pembelajaran blended yang mengintegrasikan masalah atau proyek. Beberapa saran untuk penerapan PPM. Yang pertama adalah pilih masalah matematika secara hati-hati. Masalah tidak boleh terlalu sulit atau terlalu mudah bagi peserta didik. Pastikan yang dipilih adalah masalah, bukan soal rutin. Yang kedua, ajukan berbagai tipe dari masalah matematika. Ada masalah menemukan, masalah membuktikan, masalah tertutup, dan masalah berakhir terbuka atau open-ended problem. Masalah tertutup adalah masalah matematika yang memiliki tepat satu jawaban, sedangkan masalah berakhir terbuka adalah masalah matematika yang memiliki lebih dari satu jawaban. Yang ketiga, ajukan masalah matematika sesering mungkin dalam kelas. Yang keempat, berikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk menyelesaikan masalah. Kelima, bimbing peserta didik di setiap tahap pemecahan masalah. Ini akan kita diskusikan. Keenam, dorong peserta didik untuk mengkomunikasikan penyelesaiannya secara lisan dan tulisan. Yang ketujuh, diskusikan dalam kelas bagaimana suatu masalah matematika dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Aktivitas ini menjadi penting kalau ingin mendorong peserta didik mengembangkan berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban berbeda atau cara lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Kedelapan, gunakan pendekatan, model, metode belajar yang menekankan pada penggunaan masalah di dalam kelas. 9, guru seharusnya menjadi model sikap positif terhadap pemecahan masalah matematika. Berikut kita akan mendiskusikan pembimbingan guru di setiap tahap pemecahan masalah. Yang pertama adalah tahap memahami masalah. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru dalam rangka membimbing siswa di tahap ini adalah dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang diketahui dari masalah. Guru meminta peserta didik untuk menggarisbawahi kata-kata atau kalimat penting dalam masalah. Bertanya, mana menurut kalian yang merupakan data penting yang digunakan untuk menyelesaikan masalah? Apa kondisi atau syarat yang ada pada masalah? Apa yang ditanyakan dari masalah? Ceritakan kembali masalah dengan bahasamu sendiri. Nyatakan masalah dalam bentuk simbol, tabel, matriks, grafik, atau gambar yang dapat membantu kamu untuk memahami masalah. Baca kembali masalah dengan bersuara. Pada tahap mengembangkan rencana, guru dapat mengajukan pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah menyelesaikan masalah sebelumnya yang mirip dengan masalah ini? Jika pernah, gunakan cara sebelumnya untuk memecahkan masalah ini. B. Apa konsep atau rumus yang ada pada masalah? Buat rencana penyelesaian masalah menggunakan konsep atau rumus tersebut. C. Apakah semua yang diketahui telah digunakan untuk membuat rencana penyelesaian masalah? D. Apakah ada pendekatan atau strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Proses pembimbingan ini di setiap tahapan boleh lebih daripada satu. Misalkan guru memutuskan untuk melakukan A, B, dan C, atau hanya B dan D, tergantung dari kondisi peserta didik ketika menyelesaikan masalah matematika. Tahap yang ketiga, melaksanakan rencana. Dorong peserta didik untuk menyelesaikan masalah menggunakan rencana yang telah dibuat. Meminta peserta didik untuk memeriksa setiap baris penyelesaian sebelum menulis yang berikutnya. C. Jika rencana yang dilaksanakan belum berhasil, buat rencana baru dan terapkan. Tahap yang keempat, memeriksa kembali. Guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan atau meminta peserta didik untuk melakukan aktivitas tertentu seperti yang A. Apakah jawabannya benar? Jelaskan. B. Periksa kembali setiap baris penyelesaian. C. Substitusikan jawaban kebersamaan yang mewakili masalah. D.
Bisakah masalah diselesaikan dengan cara yang berbeda? Jika ya, jelaskan. E. Jika menghadapi masalah yang mirip dengan masalah ini di kemudian hari, bagaimana cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya? Pembimbingan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik menyelesaikan masalah sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dapat juga mendorong peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan dirinya saat berbicara atau mengkomunikasikan penyelesaian atau jawabannya di depan kelas. Selamat belajar.